Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, seperti biasa kita angkat satu pujian dan kita masuk penyembahan. Setelah itu firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kita tidak menghitung masalah kita, tetapi kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, maka saya yakin dan percaya hati kita akan memperoleh satu kebijaksanaan. Karena kita tidak selalu berfokus pada masalah kita, tetapi pada berkat yang Tuhan berikan. Berkat itu tak berbicara uang, bukan. Kesehatan kita utama adalah berkat utama yang kita dapatkan dan kita terima dari Bapa. Rencanamu digenapi, amin, haleluya. Ya, namamu Tuhan, kita muliakan namanya. Jalanmu, amin, amin. Bimbing kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, ajunglah karyamu, amin, amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, Tuhan menghitung hari-hari. Mari kita hitung terus hari-hari yang Tuhan ajarkan buat kita. Bijaksana. Betapa sulitnya kita memperoleh hati yang bijaksana. Tetapi ketika kita terus menghitung berkat-berkat Tuhan setiap hari, tidak berfokus pada masalah kita, kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Haleluya. Semua rencanamu digenapi. Haleluya, amen. Dialah namamu Tuhan, agunglah karyamu, amin. Sungguh ajaib karyamu Bapa. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Dialah namamu Tuhan, kita muliakan nama Bapa. Sungguh ajaib jalan Tuhan buat setiap kita.
bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu, buat kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar sungguh kasih setia-Mu, besar sungguh Bapa segala kasih kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, sungguh Engkau Allah yang penuh kuasa dan penuh cinta kasih, memberkati setiap kami. Ajar kami terus Bapa untuk memperoleh hati yang bijaksana melalui setiap pengalaman yang daripada-Mu buat kami. Haleluya. Bapa terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kemurahan selalu mengikuti kami Bapa. Terima kasih. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini, hari yang istimewa, hari yang Kau jadikan buat kami. Kami tetap bisa memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang sisa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau terus melaju bersama-Mu. Kami mau terus meminta hikmat yang daripada-Mu Bapa, sehingga kami akan melakukan semua kebenaran di dalam nama Yesus, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui renungan yang singkat ini Bapa, kami boleh memperoleh berkat kemurahan yang daripada-Mu dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biasanya kalau ulang tahun selalu mengatakan panjang umurnya, sehat badannya gitu ya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Alah, itu biasanya yang ulang tahun. Tetapi biasanya selalu mengatakan panjang umurnya gitu ya. Nah, di sini hari ini saya tidak berbicara panjang umur, tapi umur yang panjang. Adakah di tanggal 27 Juli ini yang berulang tahun hari ini? Saya ucapkan selamat ulang tahun. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu, seberapa umur saudara?
adalah umur yang panjang Tuhan berikan. Apalagi yang utia, ada yang 76, ada yang 79, ada yang 80, bahkan ada yang lebih, ada yang 89. Masa Bu ada? Mama saya dulu meninggal 93 tahun. Waduh, luar biasa kemurahan Tuhan buatnya. Nah, kalau Bapak Ibu yang utia, hari ini yang ada yang berulang tahun berusia 80 berarti panjang umur. Ketika umur kita panjang, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Adalah hati yang mengasihi. Amin. Nah, di dalam Mazmur 90 di situ berbicara tentang panjang umur. Ketika Musa berusia 120 tahun dia harus meninggal, harus mati. Tetapi di usia-usianya yang sebelumnya, sebelum 120 tahun dia telah mengatakan bahwa umur panjang itu adalah suatu anugerah. Dan di dalam kitab Mazmur Bapak Ibu telah dituliskan. Kita baca aja ya di ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, kalau kita sudah sepuh, sudah tua, gak bisa apa-apa. Memang benar apa yang sudah ditulis di firman Tuhan mengatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Jadi saya ingatkan kepada yang muda-muda, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya orang tua dan orang tua kita sudah memasuki usia 70 tahun lebih, kita harus bisa memahami. Karena apa? Karena yang ada pada beliau adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Maksudnya di sana banyak penderitaan, mungkin sakit-sakitan gitu ya. Mungkin juga rewel gitu. Mungkin juga semau gue. Dan kita yang masih 50, 40, 60, belum ke 70 gitu ya. Mari kita menyadari bahwa usia yang lebih dari 70 tahun itu sudah mulai rewel, sudah mulai begini salah, begitu salah, semua semau gue. Tapi ada juga orang tua yang diam, itu juga ada. Tetapi kalau ketika kita mendapat orang tua yang rewel, jangan engkau mengeluh. Amin. Karena apa? Karena semua sudah ditulis di dalam firman ini dan kita sudah mengetahuinya. Makanya ketika saudara meminta Tuhan berikanlah umur yang panjang kepada orang tua saya gitu ya, diberkati. Nah, doamu itu cuman berdoa supaya memberkati gitu. Jadi jangan keluh kesah kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan. Dan nantinya kalau kita pun mengalami usia yang panjang, kita pun akan diberkati gitu ya. Haleluya. Ketika saudara melakukan hal ini, makanya tadi pujian mengatakan berilah kami hati yang bijaksana, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan untuk memperoleh hati yang bijaksana. Tanpa hati yang bijaksana kita gak akan pernah bisa mendampingi orang tua kita yang sudah di atas 70 tahun. Kebanyakan rewel, dilempar ke anak yang satu, dilempar ke anak yang satu, dilempar ke anak yang satu. Tetapi ketika saudara bisa, maka berkat itu akan melimpah dalam kehidupanmu. Amin. Karena semua sudah ditulis di dalam ayat firman Tuhan ini. Di sini di ayat yang ke-10, namun babak pemungkas dari hidup tetap terbaca. Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap.
gitu. Rasanya cepet banget nanti kalau sudah tutup usia. Kita nggak ada orang bilang kasta itu apa ya, kecewa sayang gitu ya, kecewa itu di depan, tetapi semua kekecewaan itu selalu ada di belakang. Lah iya dulu kenapa ya waktu orang tuaku hidup aku nggak menghargai dia. Nah itu maksudnya. Jadi mari kita meminta hati yang bijaksana agar kita itu bisa menyenangkan hati orang tua kita, itu maksud saya gitu ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca di dalam Mazmur 90 ini. Doa Musa abdi Allah. Ayat 1, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi kita mencontoh apa yang telah tertulis di dalam firman ini. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Karena semua manusia pasti mati. Nah ketika kita masih dikasih kesempatan untuk memelihara orang tua kita, untuk memelihara suami kita gitu ya, dengan usia yang sudah lanjut, mari kita memiliki roh yang bijaksana dan memiliki hati yang sabar. Supaya apa? Supaya tidak ada penyesalan di kemudian. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Ayat 6, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Semuanya cepat sekali berlalu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan ketika berusia 80 tahun, kebanyakan anak-anak mesti bilang, mama usia panjang ya ma, papa usia panjang ya pa, diberkati oleh Tuhan. Nah selalu mengatakan begitu. Tapi jangan sampai ada keluh kesah dari anak-anak. Ketahuilah dengan usia yang diperpanjang oleh Tuhan, itu yang ada hanyalah kesukaran dan penderitaan, karena capek lah, karena lemah lah, karena sakit-sakitan lah, dan yang lain, gampang masuk angin lah, dan yang lain sebagainya. Ketika kita memiliki hati yang bijaksana dan kita berdoa supaya orang tua kita panjang umur, suami kita panjang umur, kan banyak ya nenek-nenek sama kakek-kakek itu yang udah sepuh-sepuh, mereka rukun bareng gitu. Nah mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai, tetapi jangan sampai ada keluh kesah gitu ya. Nah, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk mengatasi semuanya, kita hanya meminta hati yang bijaksana. Apalagi merawat orang sakit itu harus penuh dengan kesabaran gitu ya. Kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, waduh udah terlalu sukar, udah masuk aja sana panti jompo gitu ya. Yang nggak cocok sama menantu lah, anaknya laki-laki semua. Ada kan keluarga yang anaknya laki-laki semua, menantunya pada perempuan semua. Ada menantu yang hatinya bijak, ada menantu hatinya yang tidak bijak. Kesuwen terlalu lama, udah masukkan aja di panti jompo. Yang penting kita bayar di panti jompo sana. Mari anak-anak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memiliki orang tua yang seperti ini, seperti apa yang saya sampaikan hari ini, mari kita meminta hati yang bijaksana. Agar apa? Agar kita bisa memelihara orang tua kita tanpa ada kekecewaan dan di kemudian hari setelah beliau tidak ada. Kita harus ingat
Ketika kita ada dalam kandungan sampai kita dilahirkan, bagaimana mereka merawat kita sejak kita kecil. Tanpa beliau kita tidak akan besar, tanpa beliau kita tidak akan ada hari ini. Nah, mari kita menyadari akan hal itu sehingga kasih sayang dan cintamu tidak terbatas oleh keadaan, tetapi cinta kita, kasih kita kepada orang tua kita memberikan makna kehidupan yang luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persiapkan dirimu untuk memperoleh hati yang bijaksana ketika kalian mengharapkan mama harus usianya panjang, papa juga umurnya harus panjang. Persiapkan dirimu, jangan cuma bisa ngomong tetapi tidak bisa melakukannya. Ini peringatan yang keras buat anak-anak Tuhan, karena kita menjadi cermin. Kita adalah Alkitab yang terbuka. Kita lakukan yang sedemikian. Biar orang tua kita mau cerewet, biar orang tua kita mau apa aja, biar kita cukup dengan tersenyum dan tetap bersuka cita. Amin. Karena sebagaimanapun cerewetnya orang tua, dia tetap mencintai dan menyayangi anaknya sampai anaknya tua sekalipun. Ada loh, mamanya udah tua, anaknya pun juga udah tua karena umur mamanya ratusan gitu ya. Anaknya pun juga sudah 90. Waduh, ini keluarga umur panjang semuanya ya. Ada yang seperti itu. Tetapi ya ada yang gak suka, ya ada yang pertengkaran dan yang lain. Tetapi saya berharap bagi anak-anak Tuhan yang mengerti akan firman Tuhan, kita mencintai dengan hati yang penuh kasih. Baik orang tua kita sendiri, baik itu mertua kita. Amin. Lanjut ayat 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Ketika kita mengerti pembacaan dari kitab Mazmur 90, Allah tempat perlindungan yang kekal, tidak ada yang lain, hanya Allah itulah tempat perlindungan kita yang kekal. Di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7 di sini ini berbicara tentang usianya si Pak Musa ya. Ulangan 34 ayat yang ke-7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang-orang zaman dulu itu ratusan tahun. Apakah zaman sekarang ada? Ada. Beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang nenek ini sudah berusia 113 tahun. Dia masih semangat, dia masih mandi sendiri dan semua masih dia kerjakan sendiri, matanya itu masih tajam, bayangin. Dia masih bisa ke kebun, luar biasa nenek ini. Tetapi beliau begitu tutup usia itu kurang lebih 116 tahun beliau tutup usia. Beliau sudah tidak ada, tapi ketika saya kenalan dengan beliau, beliau berusia 113 dan kami sering sekali berjumpa dengan beliau. Dan itu benar ada. Kekuatannya apakah dia rewel? Rewel sih enggak, cuman mudah masuk angin gitu ya. Orangnya baik banget gitu. Keluarga ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, usia Musa itu 120 tahun, tetapi hari-hari sebelumnya Musa telah memberikan teladan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita kelak pun akan mengalami hal yang sama, lebih dari usia 70 tahun, mari kita juga merawat orang tua kita, merawat suami kita dengan hati yang legowo gitu ya. Jadi kesukaran itu memang sudah ada. Jadi kita harus mengerti apa yang tertulis di dalam firman itu menjadi praktek buat setiap kita. Karena apa? Karena kita semua merupakan bagian dari adegan yang berlangsung cepat. Kita tidak tahu usia kita seberapa tertutupnya usia itu. Usia 70 atau 80
atau 90, kita tidak tahu. Bahkan mungkin ada yang 100 seperti nenek yang saya saksikan 116 beliau baru tutup usia, kita juga tidak mengerti. Tetapi ketika kita memiliki orang-orang yang kita cintai, kita kasihi itu lebih dari 70 tahun dalam keadaan dia yang banyak kekurangan, mari kita meminta kepada Bapa untuk kita memperoleh hati yang bijaksana sehingga saudara semua akan diberkati. Amin. Kenapa? Karena di sini saya tulis seyogyanya hal itu membuat kita bijak. Amin, ketika kita menghadapi yang seperti ini. Tetapi tidak melunturkan semangat kita. Kita harus tetap saja gitu ya. Musa menganggap Allah sebagai tempat perteduhannya. Itulah cara untuk menghadapi masalah panjangnya usia dari keberadaan kita yang fana di dunia ini. Yang merasakan sendiri pun juga gak nyaman loh Bapak Ibu. Bukan cuma kita yang merawatnya, yang mengalaminya dengan usia yang panjang ini pun juga tidak nyaman. Bentar-bentar sakit, bentar-bentar gini, bentar-bentar gitu. Itu kerasa banget gitu ya. Saya sedang mengalami dengan orang tua saya. Tetapi saya tetap dengan hati yang bijak, dengan kesabaran, dengan cinta kasih yang tidak luntur sama sekali. Dan mereka pun mengatakan, aduh kok capek banget. Sudah capek, saya sudah capek. Nah, ketika mereka sudah mengatakan capek-capek, tugas saudara dan saya berdoa memohon kemurahan yang daripada Bapa sendiri. Ketika kemurahan itu diberikan, maka cara pelayanan saudara menjadi berkat. Orang tua, keluarga yang kita layani pun sangat diberkati melalui pelayanan cinta kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maukah saudara menjadi berkat? Mulai hari ini lakukan dan berikan yang terbaik kepada keluarga saudara masing-masing yang sudah memiliki lanjut usia. Amin. Dan diri saudara sendiri ketika saudara memiliki usia yang lanjut, jangan menggerutu tetapi ucapkanlah syukur karena semua hal itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Biarlah kita memahami akan hal ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, taruhkanlah hati yang bijaksana kepada setiap kami Tuhan. Ketika Engkau memberikan umur yang panjang Bapa, kepada kami sendiri secara pribadi atau kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang tua kami, sanak saudara kami, suami kami, istri kami Bapa. Biarlah kami tidak mengeluh tetapi kami mengucap syukur. Seperti apa yang dikatakan oleh Musa Tuhan. Sekalipun dia berusia 120 tahun, ketika dia berusia 70 tahun sampai 80 tahun itu kalaupun boleh adalah suatu anugerah dan kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Bapa, Kau berikan hati yang bijaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.